Hai, nongkrong di garis lurus bareng gue, Rini. Kali ini masih dengan pembahasan kasus Jessica Mirna. Kalau yang sesi pertama video sebelumnya, kita bahas tentang sisi pasal yang disangkakan ke Jessica, yaitu tentang perencanaan pembunuhan. Pada kali ini gue mau ngebahas mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Dan gimana sih pembuktian itu dari segi hukum pidana? Apa yang tergolong bukti kuat dalam persidangan? Oke, sebelum kita lanjut, gue kasih tahu dulu nih dasar pembuktian dalam perkara pidana itu apa aja. Jadi, dasar pembuktian dalam perkara pidana itu terdapat pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa kita sebut dengan KUHP, yang isinya hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Dengan alat bukti tersebut, kemudian hakim akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Jadi, KUHP ini menganut pembuktian negatif. Maksudnya adalah hakim harus yakin kalau memang terdakwa yang bersalah. Jadi, nggak cukup dengan 2 alat bukti yang sah aja dan harus berbarengan dengan keyakinan hakim. Kita masuk ke alat bukti. Jadi dalam KUHP udah diatur tuh dalam pasal 184. Di pasal itu disebutin nih alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Yang dikatakan saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu tindak pidana yang dia lihat sendiri, yang dia saksikan sendiri, yang dia dengar sendiri. Keterangan saksi hanya dapat dianggap sah jika memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangannya di bawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan merupakan alat bukti dan hanya boleh digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lainnya. Perlu kita ingat, saksi tidak boleh berpendapat karena yang berpendapat dalam persidangan hanya seorang ahli atau disebut juga dengan saksi ahli. Itu pun pendapatnya hanya sebatas dalam keahliannya aja. Jadi kita bisa lihat sendiri nih dalam kasus Mirna karena banyaknya saksi ahli yang dihadirkan, tapi tidak semua dari mereka yang tegak lurus menyampaikan pendapatnya terkait keahliannya saja. Tapi juga ada beberapa saksi yang nyatanya di luar kapasitasnya. Nah, dalam kasus Jessica Mirna ini menyorot perhatian kita dengan banyaknya saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangannya. Dan karena saksi ahli itu adalah orang yang bersaksi sesuai dengan keahliannya atau keilmuannya saja, seperti keterangan dokter Jaja di pengadilan. Kan kita bisa lihat tuh beliau banyak mengatakan sesuatu yang dia lihat berdasarkan keilmuannya. Ya, keilmuannya tentang toksikologi, ya udah dia cuma bahas tentang racun itu aja dan hasil pemeriksaan yang dia sebagai dokter lakukan. Kan kita bisa lihat tuh dia nggak ngebahas di luar konteks keilmuannya. Kira-kira yang mana ya? Lu bisa tebak aja mana yang benar-benar saksi ahli dan mana yang ahli bersaksi. Nah, itu pengantar sedikit mengenai saksi, saksi ahli dan alat bukti. Berbicara tentang alat bukti nih, mungkin ada yang agak susah membedakan alat bukti dengan barang bukti. Jadi, alat bukti ini dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau tulisan, kemudian petunjuk. Nah, keterangan para pihak dan data atau informasi yang dapat dilihat, kemudian bisa didengar dan dibaca. Kalau barang bukti itu berupa barang yang digunakan untuk melakukan, membantu tindakan pelanggaran etika. Dan intinya perlu kita garis bawahi nih, barang bukti bukanlah alat bukti. Tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti guys. Jadi dalam hukum acara pidana kita, barang bukti tidak termasuk alat bukti. Nah, barang bukti hanya sebagai penunjang untuk keyakinan hakim. Soalnya sistem hukum yang kita anut adalah civil law. Sedangkan common law, real evidence atau yang biasa kita sebut dengan barang bukti dan merupakan
alat bukti yang paling bernilai bagi common law. Jadi kalau kita lihat dari kasus Jessica Mirna ini, yang paling utama apa? Ya alat bukti. Sifatnya barang bukti yang seperti CCTV, ice coffee hanya untuk menunjang keyakinan hakim aja setelah dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah ini ya apa? Ya apakah itu saksi ataupun itu keterangan ahli. Kalau kita telaah lagi kasus Jessica Mirna ini, sebenarnya yang memberatkan dia itu adalah keterangan saksi dan keterangan ahli, bukan tentang ice coffee-nya atau bahkan racunnya. Karena apa? Karena Indonesia menganut sistem hukum civil law. Bagi kalian guys yang masih terjebak dalam pemikiran tentang kopi, tentang racun dalam gelas, tentang CCTV, padahal sebenarnya itu bukan termasuk ke alat bukti. Melainkan itu hanya barang bukti penunjang. Yang namanya penunjang sifatnya ya harus terpenuhi dulu yang utama ini. Jadi kita harus lebih pintar lagi dalam membedakan alat bukti dan barang bukti ya. Nah, di kasus Jessica Mirna ini kan ada sejumlah barang bukti nih. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada 37 barang bukti yang disita oleh polisi. Dari sebanyak bukti ini kita highlight ke barang bukti CCTV dan kopi aja ya. Secara logikanya, yang disebut dengan barang bukti yang sah tentu adalah barang bukti yang tidak terbantahkan. Nah, gimana barang bukti itu tak terbantahkan? Salah satunya yaitu originalitas atau utuh, seperti kopi yang diminum oleh Mirna yang sama-sama kita ketahui bahwa barang bukti kopi itu dipindah-pindahkan oleh pegawai Olivier tanpa di BAP, yang seharusnya barang bukti di TKP itu tidak boleh sembarangan orang yang memindah-mindahkannya. Sedangkan instansi aja yang kalau mau memindahkan barang bukti ya harus menggunakan BAP dan disaksikan oleh beberapa saksi. Jadi kalau kasusnya seperti pegawai Olivier itu bisa jadi kita meragukan ke originalitasan ice coffee-nya. Kemudian ada lagi nih barang bukti CCTV. Jadi ahli hukum pidana Muzakir yang merupakan saksi ahli dalam persidangan kasus Jessica Mirna ini mengatakan pemeriksaan barang bukti elektronik itu harus memenuhi syarat adanya surat permintaan tertulis, laporan polisi, BAP saksi, atau laporan kemajuan. Kemudian ada berita acara pengambilan, penyitaan, dan pembungkusan barang bukti. Untuk penyitaan DVR itu harus dilakukan dan harus ada berita acaranya. Dan ketika DVR itu di-cloning ke dalam flash disk juga harus ada berita acaranya. Dan jaminan hasil cloningannya ini harus original. Kemudian untuk penyitaan dari DVR ke flash disk itu harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang. Jadi guys, kalau pemindahan tidak dilakukan oleh orang yang berwenang, maka keabsahannya akan dipertanyakan. Sekarang kan setelah tayangnya Ice Cold kan banyak tuh komentar-komentar dari saksi-saksi ahli kayak Profesor Edi yang kita tahu beliau adalah pakar hukum pidana. Cuma pada wawancaranya di beberapa podcast kita lihat beliau malah mengomentari psikologisnya Jessica. Terus ada lagi beliau menyinggung tentang racun yang ada di kopi itu. Terus penyebab matinya Mirna karena keracunan yang notabene itu yang berpendapat ya harus seorang ahli di bidangnya kayak Dokter Jaya, Dokter Gatot. Ya mereka berwenang dong mengomentari tentang toksikologi racun-racun yang ada di kopinya si Mirna ini. Perlu teman-teman ketahui dan perlu banget diingat nih, yang disampaikan Profesor Edi pasca Ice Cold itu tidak disebut lagi dengan keterangan ahli karena tidak disebutkan di bawah sumpah dan di dalam pengadilan. Jadi ya udah, yang dilakukan Profesor Edi itu bukan kapasitasnya sebagai ahli, ya jatuhnya ke penggiringan opini aja. Jadi kita nggak usah baper-baper banget lah dengar Profesor Edi ngomong kayak gitu di beberapa podcast. Kalau seseorang yang kita anggap ahli tapi dia tidak mengatakan di pengadilan dan tidak disumpah juga, ya itu nggak bisa kita sebut sebagai keterangan ahli. Itu hanya penggiringan opini. Ada lagi nih contohnya kayak Roy Suryo. Kita tahu walaupun dia seorang ahli digital forensik, dia bisa berpendapat bahwa tangan yang memasukkan racun ke gelas itu merupakan tangannya Jessica.
Tapi balik lagi, karena dia berpendapat di luar persidangan dan bukan di bawah sumpah, tetap nggak bisa disebut dengan keterangan ahli walaupun dia adalah seorang ahli. Jadi ya udah biarin aja. Yang Roy Suryo lakukan hanya penggiringan opini aja. Memang sih putusan dari kasus Jessica Mirna ini masih banyak menuai pro dan kontra. Dan dari pembahasan kita tadi mengenai alat bukti dan barang bukti, wajar aja kok masyarakat masih mempertanyakan kembali mengenai kasus Jessica Mirna ini. Perlu diingat lagi, bagaimanapun putusan hakim, kita sebagai masyarakat harus tetap menghormati apa yang telah diputuskan oleh hakim, karena keputusan hakim harus dianggap benar. Sekian pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye!